Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stania Suesahara, NIM saya 2024 1016 0110 572. Saya dari kelas manajemen C. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang makanan halal dan thoyyib dalam Islam. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan kebutuhan akan makanan dan minuman. Allah tidak hanya memberikan makanan untuk menyambung kehidupan, tetapi juga mengatur bagaimana kita memilihnya agar tetap halal dan thoyyib. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan sempurna dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan makan dan minum. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian halal dan thoyyib. Halal secara bahasa berarti diperbolehkan. Secara istilah, halal adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik dari segi zat maupun cara memperolehnya. Thoyyib artinya baik, bersih, sehat, dan bergizi. Dalam konteks makanan, artinya makanan tersebut harus berkualitas, tidak berbahaya, dan bermanfaat bagi tubuh. Maka, makanan yang ideal menurut Islam bukan hanya halal, tetapi juga thoyyib. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 168 yang berisi, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik atau thoyyib yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan." Yang kedua ada surat Al-Maidah ayat 88 yang berisikan, "Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian sebagai halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah." Yang selanjutnya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi, "Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh makanan halal dan thoyyib. Halal dan thoyyib itu seperti kayak daging sapi, kambing, ayam yang disembelih sesuai syariat, sayuran dan buah-buahan segar, organik, makanan olahan dengan label halal dan standar higienis. Terus seperti ada contohnya lagi seperti susu, madu, dan makanan bergizi lainnya yang tidak halal atau haram. Babi dan seluruh turunannya seperti sosis, minyak, gelatin babi, darah yang mengalir, bangkai atau hewan mati tanpa disembelih syar'i, minuman keras dan makanan mengandung alkohol yang tidak thoyyib atau walaupun halal secara zat, makanan instan tinggi MSG tanpa nilai gizi, gorengan dengan minyak jelantah, makanan yang mengandung zat kimia berbahaya, makanan basi atau disimpan tidak higienis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran makanan dalam spiritual dan kesehatan. Yang pertama, pengaruh spiritual dulu. Seperti makanan haram dapat menghalangi doa dikabulkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, bagaimana bisa doanya dikabulkan sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari yang haram. Hadis riwayat Muslim. Makanan halal dan thoyyib menumbuhkan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tenang untuk beribadah. Sesuai pengaruh kesehatannya itu, makanan yang thoyyib menjauhkan kita dari penyakit seperti kolesterol, kanker, diabetes, dan keracunan. Makanan yang buruk bisa menyebabkan kerusakan organ dalam, obesitas, bahkan menurunkan kecerdasan. Baik, selanjutnya saya akan memberi contoh cara menjaga konsumsi halal dan thoyyib. Yang pertama ada perhatikan label halal resmi, misalnya dari MUI atau BPOM. Yang kedua ada cek komposisi bahan makanan, seperti hindari bahan yang tidak jelas. Yang ketiga ada belanja di tempat yang terpercaya dan bersih. Yang keempat, pilih makanan lokal yang segar dan bergizi. Yang kelima, masak sendiri agar terjamin prosesnya. Dan yang terakhir, pilih makanan bergizi seimbang seperti karbohidrat, protein, vitamin, serat. Dan yang terakhir ada dampak positif konsumsi halal dan thoyyib. Meningkatkan kualitas ibadah, menjaga kesehatan tubuh dan akal, membentuk generasi yang kuat, jujur, dan bertakwa, membangun masyarakat yang peduli lingkungan dan kesehatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, memilih makanan dalam Islam bukan hanya soal kenyang atau rasa, tapi soal ketaatan, kesucian, dan keberkahan. Mari kita mulai dari diri sendiri dan keluarga untuk hanya mengkonsumsi makanan yang halal dan thoyyib. Bukan hanya karena perintah agama, tapi karena dampaknya yang luar biasa
bagi kehidupan dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa memberi kita rezeki yang halal, thayyib dan penuh keberkahan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sekian penjelasan materi tentang halal dan thayyib dalam Islam. Sekiranya ada salah perkataan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.